Oke, halo, kok sholat? Halo salat Jumat. Halo Sobat Vipro, balik lagi di Vipro, apa sih nama acaranya? Vipro Show ya? Vipro Show. Wah, kayak Dorce. Sekarang kayak Dorce. Iya. Nah sekarang kita udah ada bersama Randika Jamil. Halo, apa kabar semuanya? Sekarang dikenalnya apa sih Kang? Podcaster. Kayaknya sekarang paling sering podcast ya? Iya, karena kan stand up juga banyaknya off air. Off air. Ya. Tapi masih lah ya. Off air aja di rumah gitu. Di pertemanan gitu kan. Iya. Nggak di panggung beneran. Kirain masih dapat off airan gitu. Masih. Ada. Corporate. Enggak sih. Cuman masih lah. Kalau dibilang podcaster pasti karena kayak pekerjaan yang sekarang dilakukan seringnya adalah podcaster. Tapi stand up comedian juga pasti sih. 2 podcastnya Ya betul. 2 podcast yang berjalan dan yang satu masih gue maraton. Masih ngejar nih. Masih. Terima kasih. Gue baru beli premiumnya. Terima kasih. Luar biasa. Jadi gue mau nyelesain dulu nih yang premium dulu nih. Ntar sisanya baru yang lain. Luar biasa. Itu adalah keuntungan untuk Sono. Saya sih udah nggak kebagian. Oh nggak kebagian? Loh, kok bisa? Nggak. Udah tanda tangan kontrak. Berarti gaji doang, bayaran doang? Gaji kita mah. Oh gaji doang. Aman tapinya. Kalau yang satu lagi beda platform kan? Beda platform, ya. Atau ditayangin juga di yang satu lagi? Enggak sih, kayak gitu cuma satu doang yang itu. Dua podcast dengan 2 platform yang berbeda. Oh beda, berarti jalan dua-duanya. Jalan dua-duanya, alhamdulillah. Nah, Kang Dika nih baru pulang umroh ya Kang ya? Alhamdulillah. Ya betul. Dari podcast bisa pergi umroh, gimana ceritanya sih Kang? Ya, itu dia dari manifestasi omongan. Karena kan ada yang bilang adalah ucapan adalah doa kan. Bener. Ternyata emang kejadian dari bikin podcast, ngobrol-ngobrol, bercanda, terus nyeletuk. Kayaknya seru nih kalau misalnya bisa umroh. Gitu. Tiba-tiba ada travel yang ngedengerin, ngajakin kita umroh. Tapi itu sama pendengar juga apa gimana? Iya. Oh sama pendengar juga. Ya. Rame dong berarti ya? Lumayan lah ya. Alhamdulillah yang ikut dari pendengar kita ya, dari podcast gua dan juga podcast Pican sama Awe tuh. Ada sekitar 27 orang. 27 orang jalan bareng. Iya. Tapi lu barengan terus sama mereka juga? Ya, barengan terus. Berarti ketemu terus ya? Iya, ketemu. Alhamdulillah. Jadi emang kayak kan karena basic podcast gua memang community based kan. Kita emang dekat dengan pendengar kita gitu. Jadinya ketika pas kita bareng ke sana pun ya udah kita bener libatin, ajak ngobrol. Kalau misalnya ada kayak ayo ke masjid bareng, berangkat semuanya gitu-gitu bareng-bareng. Kalau podcast Ancur gua dulu dengerin pas masih ada Kemal. Masih berempat. Masih berempat. Terus podcastnya Awe Pican itu baru dengerin setelah dengerin Berisik dulu. Kayaknya awalnya dari situ deh. Dari Berisik dulu. Tapi kalau yang Ancur justru Ancur dulu. Oh gitu. Kalau gue Ancur dulu. Ancur, terus gue pengen tahu kan siapa-siapa aja nih orangnya kan. Terus Kang Dika gue udah tahu karena gue emang penikmat stand up juga. Nontonin stand up. Lu Suci 2 ya kan? Betul. Tuh, Suci 2. Nah, gue pertama kali tahu itu dari stand up Suci 2. Dari Suci 2. Personal lu itu kan anak motor, anak geng motor. Tiba-tiba personanya berubah nih. Tiba-tiba jadi mbak-mbak. Jadi ibu-ibu. Berubah jadi ibu-ibu gua. Tapi motor masih main, Kang? Motor sih ya masih lah ya. Di rumah ada motor apa, Kang? Sekarang ada Vespa. Ada Kawasaki Ninja sama PCX. Vespanya Primavera. Wah, Vespa Matic sih. LXV 2013. Ntar kalau gua kirimin PPS speedometer mau nggak? Nah ya ntar gua coba ajuin kirimin PPS speedometer buat Vespa sama PCX sih paling. Kalau Ninja nggak tahu ada polanya apa nggak. Kalau ada sih bisa sih. Terima kasih. Tapi itu di Bandung apa di Jakarta motornya? Kalau yang Vespa lagi disimpan di Bandung karena adek gua lagi perlu katanya. Kalau yang PCX di sini. Yang PCX di sini. Berarti yang PCX dulu aja. Aman gua mah. Nanti tinggal gampang konten lagi. Dunia perkontenan. Aman kita. Rispo kan waktu itu udah tuh X-Max dia waktu itu kita pasangin sama Grand Villano. Grand Villano dia beli Grand Villano tuh pasangin. Buat biar nggak baret-baret, biar nggak kena sunburn. Iya, itu paling sering tuh suka jadi rada
ini butek kan, ya kan kalau si Jadi kaca kayak ada pecah-pecah pecah-pecah gitu. kecil gitu. Nah itu bisa tuh, dia bisa meminimalisir, Iya, meminimalisir sunburn. Ya kan karena nggak mungkin menghilangkan, soalnya kan udah Iya. pasti kan kena cahaya matahari udah pasti kan. Udah pasti. Cuman kalau pakai PPF, karena PPF kan bisa nolak bukan menolak sih, meminimalisir sinar UV itu. Jadi dia bisa lah buat ngebantu nolak sunburn itu. Oh, itu adalah teknologi. Sebutin lah mobil bagus di sini, di sono ada, terus pas gue lihat ya lo baret-baret, penyok, Lambo terus, masih iya, kusem gitu, nggak Nah, iya. kinclong kan biasanya kalau di sini kan ya kita ya seneng banget ngeliatnya kinclong, iya. Is, cakep gitu ya. Di sana aduh sayang banget. Nah, lu kan ini Kang, anak artis nih Kang, anak seniman, gokil. Rafathar tuh baru. Radhika Jamil udah lebih dulu. Ya saya itu setara Rafathar dan Gempi. Gempi cewek dong, Iya, iya. padahal cewek. Oh salah, saya Cipung, setara sama Cipung. Nah, kita mau ngomongin kendaraan nih Kang. Ya. Kendaraan yang pertama kali lu rasain bareng keluarga tuh apa Kang? Dulu bokap lu punya apa Kang? Bokap gue tuh cukup lumayan seneng gonta-ganti mobil. Dulu tuh bokap gue alhamdulillah bisa merasakan banyak sekali mobil karena bokap seneng. Bokap tuh yang pertama gue akhirnya merasakan kayak wah enak gitu karena ini mobilnya baru. Dia beli baru waktu SD. Bokap tuh beli Daihatsu Veroza. Anjir, apaan tuh? Ntar kita cari. Ntar Nggak kita tahu. nongolin. Ada Daihatsu Veroza. Bokap waktu itu beli baru soalnya. Jadi pas ngejemput, bokap dulu biasanya, nyokap biasanya ngejemput pakai Rocky. Oh, Rocky, dia Daihatsu tahu. Rocky. Tahu. Ya. Tuh agak laki tuh kayak Betul, Jeep. kayak Jeep, betul. Nah, kan biasa pakai itu. Terus sempet juga pakai TAF, Daihatsu TAF. TAF. Nah, terus tiba-tiba suatu hari gue nunggu lama, kok kagak ada jemput. Tapi di depan gue ada mobil, diem aja gitu. Terus gue liatin aja. Terus itu baru diklaksonin. Ternyata itu bokap nyokap gue. Apalagi nih bawahnya? Veroza. Oh, Bawa Veroza. karena baru kan. Itu tuh gue ngerasain masih diplastikin. Ya. Baru bener nih gitu. Enak. Itu yang gue rasakan pertama kali dan keren nih mobil. Setelah itu bokap gonta-ganti banyak banget. Banyak banget ya? Mobil Volvo pernah, VW pernah, VW kombi, VW kodok, terus Gemini itu apa ya? Mitsubishi Gemini, terus Honda Civic pernah, terus Accord pernah. Banyak lah ya. Banyak, lumayan. Kalau lu sendiri Kang, mobil pertama lu tuh apa Kang? Mobil pertama gue yang dibeli pakai uang sendiri ya. Uang sendiri itu Daihatsu Sirion 2013, warna ungu. Waduh, terang bener. Kalau kuliah udah bawa mobil kuliah? Udah. Itu Sirion itu? Oh bukan. Itu Sirion tuh yang gue beli pakai uang sendiri. Baru pas udah kerja dan segala macam lah. Oh iya. Baru kemarin ini awal setelah dari stand up lah, film dan segala macam, baru gue beli itu. Tapi kalau kuliah, gue pertama kali pakai mobil itu VW kombi. VW kombi. Wih, klasik banget lu Kang. Klasik. Bokap gue rada nyeleneh orangnya. Jadinya koleksinya mobilnya rada unik. Itu tahun berapa Kang lu kuliah tuh, tahun berapa? 2000-an? Waduh, gimana ya? Nggak mungkin 90 dong. Enggak. 2000 kan? Tahun 2000 pakai VW kombi, lu ke kampus lumayan klasik lu ya orangnya. Ya itulah, unik aja biar kelihatan kan. Ada roti tawar nih. Gede bener bulat gitu kan. Kayak ulet. Ya. Terus warnanya putih gading atasnya, bawahnya Tosca. Tapi lu manis tuh warnanya. Tapi lu peduli apa sih Kang sama kendaraan Kang? Gue tuh peduli banget sama kendaraan, apalagi misalnya kayak gini baru beli kendaraan gitu. Yang gue lakukan adalah biasanya gue cover, terus juga gue beli aksesoris, terus gue coating, itu selalu gue lakukan. Berarti dari mobil pertama tuh lu udah peduli ya? Enggak, lu punya pengalaman ini nggak Kang? Apa kayak nyuci mobil sembarangan terus akhirnya jadi kenapa-kenapa gitu? Pernah waktu itu gue nyuci karena gue perlu buat paginya. Nah terus malam gue nyucinya. Nah nyuci malam tuh kan kadang-kadang kelihatan bagus-bagus aja, rapi-rapi aja ya kan nggak terlalu kelihatan. Yang penting lap gitu. Udah bawa pulang, besok paginya gue ngecek banyak baret-baret tipis-tipis gitu. Kayaknya kan. Iya karena lapnya sih. Iya lapnya, terus juga kan atau masih batu terus digesek gitu kan, ngilu gitu. Kalau malam nggak kelihatan.
kelihatan pagi-pagi langsung mobil siapa ini? Kok ada Kenapa tiba-tiba berubah brand gitu? Mobilnya berubah ada motif-motif aneh. Iya. Terus yang sebelnya tuh di bagian-bagian yang kelihatan gitu. Kayak deket handle pintu tuh, di samping bawahnya baret gitu kan kelihatan deh. Jadi, waduh, itu rada nyesek banget sih kalau kayak gitu. Nah, mobil pertama lu Sirion. Waktu itu perawatan apa yang paling pertama ketika lu beli mobil, kira-kira apa dulu nih? Gua gua Coating langsung ya? Lu langsung coating tuh ya? Wih, berarti emang lu peduli banget ya sama mobil ya? Karena gini, gua kerja di dunia entertain. Kayaknya look dari mobil lo tuh nanti bisa mewakili gitu loh. Kalau rapi segala macam kan enak ya. Kalau datang kemana dilihat orang kayak gitu juga enak gitu. Mobilnya rapi. Seenggaknya kalau gua gini, mungkin kotor nggak apa-apa, tapi rapi aja gitu, nggak baret-baret, segala bonyok kan itu ngaruh juga kan secara look. Karena kan kalau kayak kotor, misalnya kita lagi pakai terus kehujanan terus kering kan ada bintik-bintik kayak gitu mah ya udahlah ya gitu. Mobil kedua setelah Sirion tuh apa? Mobil kedua setelah Sirion gua pakai Vios. Oh, Vios, ya tahu. Vios tuh. Yang kedua tuh jadi Sirion itu berubah nambah jadi 2 mobil. Oh. Jadi setelah Sirion, gue nambah dulu 1 Sigra Daihatsu, Sigra warna merah. Lu emang suka warna-warna terang ya? Gimana sih? Ya begitulah. Sigra kan lumayan tuh merahnya. Saya anaknya itu ekstrovert. Terang banget. Ungu. Nah, Vios warna apa? Vios warna hitam. Vios mah emang kebanyakan sih hitam ya. Sedan. Iya. Dari situ baru Omoda ini kapan nih? Omoda ini udah masih setelah itu. Gue setelah itu ganti 2 mobil itu ganti jadi Mazda Biante, yang Sigranya ganti jadi Mazda Biante, yang Viosnya ganti sama Mercy C230. C-Class. Dari Mercy C-Class baru sini Omoda. Tapi Mercy-nya masih ada? Udah nggak ada. Oh, udah nggak ada. Saya sudah capek. Mohon maaf untuk para pecinta Mercy, saya tidak sanggup. Belum sanggup, nanti ya kalau udah ada lagi saya baru mau. Nah itu tuh Kang, banyak yang nanya mendingan mobil Jepang baru atau mobil Eropa tapi second. Nah, lu kan sebagai orang yang udah ngerasain mobil Eropa, capeknya kayak gimana? Lu lebih milih mana Kang? Kalau gue jujur, gue sebenarnya lebih suka mobil Eropa. Eropa second. Tapi emang bener harus lu tanya bener-bener gitu, karena kan mobil Eropa masalahnya di ini ya, kondisi cuaca ya, iklimnya kan beda kan. Mereka ada 4 musim, musimnya kita cuma 2 musim, dan musimnya panjang-panjang. Nah itu kan yang cukup lumayan bermasalah tuh, dari mulai ketahanan si karet-karetnya jadi sering getas, lebih cepat getas, terus juga pendingin, karena kita panas mulu, sedangkan di luar kan nggak segitu panasnya, jadi AC-nya kerjanya double, kayak gitu-gitu sih. Karena gue lebih memikirkan soal kenyamanan. Tapi emang nyaman sih mobil Eropa. Eropa tuh, aduh, emang nyaman. Terbaik. Nggak ada yang bisa ngalahin lah. Nggak ada. Memang, dan akhirnya balik lagi jadi hobi kan. Kalau emang lo hobinya demen untuk ngulik mobil gitu, kayaknya mobil Eropa ataupun mobil Jepang kayaknya nggak ada, sama-sama aja dah. Nah, lu kenapa memutuskan Chery Omoda? Chery kan mobil Cina. Ya. Gua memutuskan untuk pakai Omoda 5 ini gara-gara ngejar fitur. Secara fitur tuh untuk harga segitu, itu udah cukup, udah lengkap lah. Emang sih, pertama kali keluar aja gua pas ada customer nih dateng, pas buka, anjir mobil harga segini, dalamnya mewah banget. Kalau misalnya itu dipasangin di mobil Jepang, itu harganya udah di atas 600. Iya, dan dia mampu menyaingi HRV. Betul. Gila emang. Keren. Ya itu, gue sih ngejar fitur ya. Ngejar secara fitur, karena terakhir kan pakai mobil Eropa, gue ngedapetin kenyamanannya. Tapi secara fitur minim. Terus sekarang ngubah ke Omoda 5, kayaknya gue pingin lebih ngejar fitur deh, karena kenyamanan berkendara ini, fun to drive-nya biar lebih dapet. Ya kan? Kalau Eropa tuh enak, nyaman, berkendaranya enak gitu. Tapi kadang nggak fun untuk berkendara, karena nggak banyak fitur yang bisa dimainin. Iya benar. Ketika pindah ke Omoda 5, enak banget. Ya secara kenyamanan berkendara juga ya pasti enak lah ya. Tapi fun to drive, semua jenis dukungan mobil tuh ada semua tuh. Ya kan? Auto braking system ada, hill start assist ada, terus juga automatic apa namanya? Lupa gue namanya. Itu dia, saya lupa namanya. Pokoknya kalau ke jauh jalan sendiri. Ya, dia bisa, lu nggak usah ngegas, lu udah jalan aja. Autopilot? Bukan. Bukan. Autopilot terbang sendiri dong. Kan kayak ini, kayak apa? Tesla ya? Tesla ada autopilot. Iya.
Cuman nggak tahu di jalanan Indonesia tiba-tiba ada kucing lewat, ya kan? Ini adaptive cruise control. Oh, iya ya. Ya, adaptif kan. Jadi cruise control lu kalau misalnya kayak jauh dia akan cepet, tapi kalau udah mulai dekat dia melani. Iya, iya. Tapi ngikutin terus tuh, nggak usah ngegas. Jadi kalau perjalanan jauh lumayan ngebantu. Gitu-gitulah. Iya, emang moda sih mobil harga segitu. Iya. Dan sekarang kan makin kesini fiturnya udah makin kan. Iya. Ngeri banget nih. Sekarang apalagi udah ada yang E5, yang listriknya. Sakit hati saya. Cuman beda berapa lama kan? 2 bulan. Kurang sabar. Tapi kan emang kata lu repot ngecharge-nya. Iya, di apartemen. Lu di apartemen soalnya kan. Nggak bisa tuh narik kabel sampai ke unit. Udah kan. panjang. Dari parkiran, oh saya mau ngecas, kabelnya mana? Bentar saya gulung dulu. Yo, Keburu diketok panjang. security. Ya itu sih, saya di situ. Kalau motor listrik, lu ada keinginan nggak mau nyobain? Pingin gua. Apa? Alfa Servo? Alfa sih kayaknya. Iya sih, Alfa dia Servo kayaknya banyak. yang paling ngasih kelas tertingginya lah. Iya kayaknya sih Ya, itu. kayaknya itu ya. Alfa Servo atau enggak Polytron sih. Nah, Polytron Karena katanya juga. bisa langsung ini ya, dingin, bisa nyimpen makanan banyak gitu. Karena dia bisa sekalian kulkas kan, bisa kulkas, bisa. Emang iya? Enggak. Gue baru tahu. Bercanda. Oh, itu mah kulkas. Iya bercanda. Kulkas Polytron bukan motor. Bisa nonton. Gue kaget soalnya temen gue baru beli Polytron nih. Iya. Itu kalau dia itu kan gue bisa nitip Dodo taruhin minuman Lumayan nih minuman dingin. kan. Gue kira beneran lagi. Saya dibohongi. Yes, satu orang bohongi.